Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabarmu hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baiklah, selamat bergabung di kelas PPKN bersama dengan Ibu Aitin Sumartini. Anak-anakku kelas 8, kita akan membahas tentang arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, apa kompetensi dasar yang ingin kita capai? Tentu ada 4 kompetensi dasar. Yang pertama adalah kompetensi sikap spiritual, yaitu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kedua, sikap sosial, yaitu ingin mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ketiga, aspek kompetensi pengetahuan, yaitu menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan kompetensi keterampilannya, yaitu menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan. Baiklah, tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh adalah supaya kalian mampu mendeskripsikan arti Pancasila, kedudukan Pancasila, serta fungsi Pancasila. Sebelum kita membahas kepada materi kita akan mengingat kembali materi pelajaran kelas 7 tentang proses perumusan Pancasila serta penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Masih ingatkah kalian siapa saja tokoh-tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara? Ya, yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin. Beliau mengusulkan rumusan dasar negara baik secara lisan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Selain juga pada sidang berikutnya, Mr. Supomo mengajukan usulan rumusan dasar negara kita. Kemudian juga pada hari terakhir dalam sidang BPUPKI, tanggal 1 Juni tahun 1945, Bung Karno pun mengajukan usulan rumusan dasar negara. Dari hasil sidang BPUPKI, kemudian beberapa anggota BPUPKI yang terdiri dari 9 orang, kemudian mengadakan sidang Panitia 9 pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Hasil sidang Panitia 9 ini adalah menghasilkan Piagam Jakarta. Di antara isi Piagam Jakarta itu tercantum juga rumusan dasar negara, seperti yang ada di sini. Kemudian, dalam proses berikutnya adalah proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Untuk selanjutnya, yang akan kita bahas di sini adalah tentang arti Pancasila. Berdasarkan arti kata Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta, itu telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Terdapat dalam Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular dan Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Berdasarkan arti kata, panca berarti 5, sila berarti sendi, dasar atau asas. Maka berdasarkan arti kata, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5. Dalam kehidupan dikatakan bahwa merupakan pelaksanaan kesusilaan yang 5. Kemudian pada saat sidang BPUPKI yang pertama, Insinyur Soekarno selain mengajukan usulan rumusan dasar negara, juga mengajukan nama. Istilah dasar negara untuk negara kita adalah dengan istilah Pancasila, yang berarti isi jiwa bangsa yang secara turun-temurun sebagai falsafah negara dan bangsa. Kemudian Muhammad Yamin mengungkapkan bahwa Pancasila merupakan dasar yang berisi peraturan tingkah laku yang penting dan
Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa Pancasila dijadikan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku bagi seluruh bangsa Indonesia sehari-hari. Berikutnya, fungsi Pancasila. Berdasarkan TAP MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan peraturan perundangan, dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang memiliki fungsi yang lainnya. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, bahwa setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwanya bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai pribadi bangsa Indonesia, bahwa Pancasila memberikan ciri khas bangsa Indonesia yang menjadi pembeda dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, bahwa seluruh peraturan perundangan yang ada harus bersumber dari Pancasila. Keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur, berdasarkan hasil kesepakatan para tokoh pendiri bangsa pada saat sidang PPKI 18 Agustus 1945. Selanjutnya, Pancasila juga memiliki fungsi cita-cita dan tujuan bangsa, yaitu untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pancasila merupakan satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa konsekuensinya ditetapkan Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara, dan juga merupakan perwujudan dalam melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Terakhir, Pancasila berfungsi sebagai moral pembangunan, yaitu dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, atau parameter dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Demikian pembahasan PPKN di awal pertemuan ini tentang arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Semoga kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.